Okay. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan kepada kita semuanya, sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada mereka yang belum menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama sekali dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Lalu kita bisa melihat dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, di dalam kitab Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan membawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Elohimmu itu Raja. Di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dalam Titus 3 ayat yang ke-5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Ruach HaKodesh, Roh Kudus. Karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Kitab Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan juga kita semuanya yang percaya kepada Injil diselamatkan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut. Okay. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Daripada suami ibu-ibu berbuat maksiat, lebih baik izinkan mereka untuk menikah lagi. Berat memang, Bu, tapi pahalanya sangat besar bagi ibu-ibu yang merelakannya. Insya Allah, surgalah balasannya, Bu. Hari ini hati saya sangat senang sekali dan lebih tenang. Apa yang barusan Ustazah sampaikan? Memangnya ada apa, Ibu? Saya bingung, Bu Ustazah. Apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Ustazah? Syukurlah, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Tapi setelah mendengar dari ceramah Bu Ustazah, saya baru bisa memberanikan diri. Beritahukan saja, Bu. Bahagia ibu adalah bahagia saya juga. Baiklah Bu Ustazah, bahwa selama 2 tahun ini saya sudah menjadi istri kedua buat suami Bu Ustazah. Apa jerawat termasuk penyakit yang dapat menghapus dosa, Ustaz? Wallahi sahih ini jamaah, ini penyakit jamaah, semua penyakit.
hatta syauq yushakwa, sampai duri yang kena sedikit dihapuskan dosanya. Apalagi jerawat. Jerawat ini bukan hanya sakit di kulit, tapi masuk ke dalam hati, jemaah. Betul, orang itu kalau kena jerawat, Masya Allah, yang sakit itu bukan hanya kulitnya, bahkan dia bingung mau ketemu sahibnya, nanti ditanyain macam-macam. Masya Allah, jerawatan lagi antum ini. Itu penyakit yang berat, jemaah. Beda dengan penyakit yang ada di dalam tubuh antum. Ustaz, bagaimana dengan panu? Sama. Panu, kadas, apa? Kurap, apa itu semua penyakit. Tapi sebesar penyakit itu, sebesar itu pula penghapusan dosanya. Maka nggak sama lah tadi orang yang kena kadas dengan orang yang kena kanker. Dalam sebuah hadits diriwayatkan tentang kisah seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesedihan yang menimpanya. Suatu ketika Rasulullah memasuki salah satu kebun milik seorang Ansor, tiba-tiba ada seekor unta. Ketika melihat Nabi, ia meneteskan air mata. Rasulullah pun mendatanginya dan mengelus pundaknya hingga dia pun terdiam. Lalu Nabi bersabda, "Siapakah pemilik unta ini?" Kemudian datanglah seorang pemuda dari Ansor dan berkata, "Wahai Rasulullah, unta ini milikku." Kemudian Nabi bersabda, "Tidakkah kau bertakwa kepada Allah pada binatang ini yang telah Allah berikan kepadamu? Dia telah mengadu padaku bahwa kau menyakitinya dan memerasnya." Subhanallah, unta itu ternyata mengadu kepada Rasulullah bahwa tuannya tidak memberinya makan yang cukup sementara tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Kisah ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Jihad. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, ia diperintahkan untuk bekerja keras menyiapkan semuanya sendiri. Namun suatu waktu, Adam mendapat binatang buruan, tapi ia enggan memakannya karena masih mentah. Lalu Adam pun berdoa agar diturunkan api untuk bisa mematangkannya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa api neraka sebesar zarah ke bumi. Jibril pun langsung memenuhi permintaan itu. Namun saat sampai di bumi, Jibril merasakan api itu masih terlalu panas untuk diletakkan. Maka Jibril mencelupkan sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Setelah itu, ia membawanya ke Adam dan meletakkannya di atas gunung. Namun ketika diletakkan, gunung itu hancur dan batuan di sekitarnya menjadi bara yang sangat panas. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu, ia segera membawa api itu ke neraka. Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Kalau main bola, tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Tidak boleh. Saat itu Nabi Muhammad masih berusia 4 tahun, malaikat Jibril mendatangi Nabi yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah itu, malaikat Jibril membelah dada lalu meletakkan hati Nabi Muhammad di bejana emas. Tak lama, hati tersebut dibasuh dengan air zam-zam dan dikembalikan ke dada Nabi Muhammad. Melihat peristiwa itu, teman-teman sepermainan Nabi pun terkejut. Mereka lari terbirit-birit mengadu kepada Halimah As-Sadiyah. Perempuan itu lalu menghampiri dan memeluk erat anak asuhnya yang tampak pucat dan menggigil karena ketakutan setelah mengalami kejadian tak terduga. Peristiwa serupa kemudian terulang kembali saat Nabi Muhammad berusia 10 tahun atau mendekati usia taklif, mukallaf. Malaikat Jibril kembali membersihkan hati Nabi Muhammad dengan zam-zam supaya tidak tercampur dengan sifat-sifat keburukan. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu kenabian. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf ya? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf ya? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya kan? Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Masuk ke WC saja ada bacaannya. Ada geraknya, kaki kiri duluan, keluar kaki kanan. Kalau ibu ke dalam toilet, masuk kaki kiri duluan dan baca doa masuk ke toilet, itu dapat pahala 80 bu masuk ke WC. Kalau ibu mencret 16 kali sehari, 16 kali 80 udah berapa? Jadi di balik mencret ada pahala. Tapi tidak terburu-buru. Benar, ini dia loh.
Kita berbusana pakai bismillah, dapat pahala. Kita makan dapat pahala. Maaf, hubungan seks sudah enak, nikmat, mesra, romantis. Wallahi pahalanya besar. Bikin istri antum itu di hari Jumat sebelum berangkat Jumatan supaya dia mandi wajib. Artinya apa? Hubungan seks sebelum Jumatan itu bagus. Tapi toleransi yang bisa saya pahami, tolong hormati mayoritas supaya kami menyayangi minoritas. Jangan dipaksa seolah-olah orang yang tidak mengucapkan Natal itu orang yang tidak toleransi. Udah memaksa mengucapkan selamat Natal itu bukan toleransi, itu intimidasi. Sekarang ibu tahu pertumbuhan gereja di Indonesia tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pertumbuhan masjid cuma 180% per tahun. Awal Indonesia merdeka 99% muslim. Tahun 80-an 95%, sekarang tinggal 82%. Awal Indonesia merdeka 99% muslim. Tahun 80-an 95%, sekarang tinggal 82%. Sekarang tinggal 82%. Malah umat Islam yang berkurang. Kalau kita tidak toleransi, harusnya agama lain yang hilang. Betul? Ini YouTube loh, nanti yang bagus dimasukkan, nggak apa-apa kalau yang ini. Justru penurunan umat Islam awal merdeka 99%, tahun 1980-an 95%, sekarang 82%. Harusnya kalau umat Islam tidak toleransi, yang habis itu agama lain. Justru yang tumbuh agama lain di Indonesia. Subhanallah. Ini fakta yang nggak bisa ditolak. Jadi begini saudara, kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir, ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir. Ini dengan begitu rendah ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak tobat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Maaf Pak Ustadz, kami orang Bali mau bertanya, kenapa Aceh yang ditenggelamkan oleh tsunami besar? Bukankah Aceh itu adalah kota Serambi Mekah? Jika Tuhan menenggelamkan sebuah pulau karena banyak dosa di pulau tersebut, artinya menurut Pak Ustadz, dosa yang ada di Aceh itu sudah sangat keterlaluan, sampai-sampai Allah menenggelamkannya dengan tsunami besar. Benarkah begitu menurut Pak Ustadz? Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ustadz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang yang